just called to tell you drive safe. Will I see you in the morning? 'Cause I just... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Azza Abdillah Faisal, jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai teknologi kesehatan yang digunakan oleh Polda di Riau di masa pandemi COVID-19 melalui helm Robocop pendeteksi subjek yang bergejala COVID-19. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teknologi Kesehatan Masyarakat Islami. Baiklah, langsung saja. Salah satu gejala umum COVID-19 yang dapat dengan mudah diidentifikasi adalah demam. Sejak wabah virus, screening thermal menggunakan termometer inframerah digunakan di tempat-tempat umum untuk memeriksa suhu tubuh untuk mengidentifikasi infeksi yang ditunjukkan di antara kerumunan. Kepolisian daerah Riau mulai menggunakan helm Robocop N901 dalam pengamanan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Pekanbaru. Pelindung kepala ini dilengkapi kaca yang disebut mampu mendeteksi suhu tubuh manusia. Menurut Kabid Humas Polda Riau, Komisariat Besar Sunarto SIK, suhu tubuh menjadi salah satu indikasi warga terpapar virus corona atau COVID-19. Dengan demikian, deteksi dini bisa dilakukan ketika personel memantau kerumunan. Polisi daerah Polda Riau memiliki satu terobosan baru dalam melakukan pengawasan dan pemantauan di tengah pandemi COVID-19. Jajaran Polda Riau kini dilengkapi dengan 10 unit smart helmet thermal yang berfungsi untuk mendeteksi sejak awal siapa saja yang terpapar COVID-19. Helm jenis N901 ini dapat mengukur suhu tubuh warga di tengah kerumunan orang. Bahkan helm ini disebut mirip seperti helm Robocop. Ini dinilai lebih spesifik mengidentifikasi suhu panas dari tubuh seseorang. Nah, jadi alasan diambilnya judul ini karena penggunaannya merupakan komitmen Polda Riau memutus penyebaran COVID-19 di Provinsi Riau yang dicintai ini. Hal ini memiliki tuntutan tinggi dari sistem perawatan kesehatan dan berpotensi dapat membantu mencegah penyebaran virus corona secara lebih luas. Dengan helm besutan perusahaan yang berbasis di Shenzhen, Tiongkok ini menggunakan teknologi smart thermal. Keakuratan mengukur suhu manusia disebut sampai 100%, dan karena helm ini mampu mempermudah mengidentifikasi warga Riau. Sebagaimana kita ketahui bahwa dilihat dari fisik luarnya, helm pintar atau smart helmets ini hanya seperti helm biasa yang sering digunakan pada masyarakat umumnya. Tetapi dengan perkembangan teknologi, helm ini berhasil diubah sebagai sebuah teknologi yang cukup canggih yang memiliki banyak manfaat kesehatan. Sebuah deteksi dini real-time inovatif dari coronavirus dari sistem pemantauan menggunakan helm pintar yang terintegrasi dengan sistem pencitraan thermal telah dikembangkan. Helm pintar juga dapat mendeteksi suhu tubuh tinggi di keramaian dan mengirim data yang diukur untuk ditampilkan pada aplikasi telepon. Deteksi dini gejala virus akan menjadi salah satu cara yang cocok untuk mencegah penyebaran coronavirus. Dengan adanya helm ini pun warga tidak perlu terganggu aktivitasnya untuk dicek satu persatu yang memakan waktu lama. Adapun kelebihannya yaitu helm ini dilengkapi dengan teknologi QR Code dan fitur pengenalan wajah. Kaca yang terpasang pun diketahui menggunakan teknologi augmented reality atau AR yang bisa tersambung Wi-Fi, Bluetooth, dan jaringan 5G. Setiap subjek yang mengalami demam atau suhu panas dapat di-screening sejauh 5 meter dan dapat memindai semua individu di kerumunan. Helm ini juga disebut lebih efektif dibandingkan pengukuran suhu melalui alat thermoscan maupun thermogun. Benda yang terinspirasi dari Robocop ini juga dilengkapi pemindai kode QR dan fitur pengenalan wajah. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari berbagai sumber, helm ini pun dilengkapi dengan alat perekam layaknya CCTV. Nantinya, rekaman tersebut dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti penindakan terhadap masyarakat. Menggunakan QR Code, petugas
berhasil mengamankan ODP yang berkeliaran. Adapun proses pembuatannya, yaitu desain yang disajikan harus diperiksa di awal dengan simulasi untuk melihat kemampuannya dan mengkonfirmasi kualitas yang tak tergoyahkan dari teknik kontrol. Lalu dari sistem yang dibuat dirancang oleh perangkat lunak Proteus untuk menyetujui sistem untuk sementara. Tahap pengujian difokuskan pada interim logis dari perangkat lunak untuk menjamin bahwa semua pernyataan dicoba dan sementara fungsional dilakukan dalam tes untuk mengidentifikasi kesalahan. Itu juga terus bahwa input yang ditetapkan akan menciptakan hasil nyata yang dikoordinasikan dengan yang diperlukan. Setiap pengujian tingkat program dan model telah terintegrasi dan dilakukan simulasi rangkaian meniru kinerja perangkat elektronik nyata dan sirkuit pada perangkat lunak berbantuan ponsel. Helm ini dilengkapi dengan 2 jenis kamera yang berbeda, memungkinkan pengumpulan informasi yang terperinci dari detail deteksi wajah dan pengukuran suhu. Kamera optik dan kamera thermal inframerah yang memberikan informasi tentang suhu di mana fokus yang berbeda menarik ditemukan. Kamera termografi yang kadang-kadang dinamai dengan imager thermal, pencitraan thermal, atau kamera inframerah adalah perangkat yang menggunakan radiasi inframerah untuk membuat gambar yang mirip dengan kamera tradisional yang memanfaatkan cahaya tampak untuk menghasilkan gambar. Modul ini menganggap pendekatan segmentasi gambar berdasarkan suhu yang direkam dan gambar warna yang ditangkap oleh kamera thermal dan optik. Kamera thermal digunakan untuk mendeteksi dan mengenali panas tubuh dengan mengadopsi variabilitas suhu tinggi dibandingkan dengan objek lain dalam zona yang dipindai. Jika kamera thermal memvisualisasikan tubuh suhu tinggi, maka itu menciptakan tingkat intensitas tinggi. Spektrum inframerah untuk proses deteksi wajah prototipe ini menggunakan platform silang MUCV untuk mendeteksi peningkatan suhu tubuh serta proses pengawasan, dan lebih khususnya pada sistem kamera yang dapat diperbaiki. Helm yang dapat segera digunakan dan digunakan untuk memvisualisasikan gambar thermal dengan resolusi tinggi untuk situs yang terinfeksi terkoordinasi dengan mata pengguna, sementara menjaga kontak visual yang terarah dan terkoordinasi dari klien dengan lokasi untuk menyediakan daya pandang superior dari zona yang meliputi. Selain memeriksa suhu tubuh, kecerdasan buatan digunakan untuk mendiagnosis COVID-19. Invervision, perangkat lunak yang secara otomatis mendeteksi gejala melalui penyaringan gambar dan dapat membuat diagnosis lebih cepat dan mengurangi risiko kesalahan manusia. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar di samping, menunjukkan konfigurasi sistem. Inovasi saat ini berkaitan dengan jenis kerangka kerja pencitraan thermal yang berlaku untuk mendeteksi peningkatan suhu tubuh. Pada gambar A merupakan semua sistemnya. Pada gambar B merupakan pengontrolan sistemnya. Pada gambar C merupakan kamera thermalnya, dan pada gambar D merupakan kamera optiknya. Adapun prosedur kerjanya, yang pertama memulai melakukan pendeteksian, lalu memindai zona yang dicurigai menggunakan kamera inframerah. Lalu apabila tidak terdeteksi suhu tinggi, kembali memindai zona yang dicurigai menggunakan kamera inframerah. Tetapi apabila terdeteksi suhu tinggi, selanjutnya tangkap wajah yang dicurigai menggunakan kamera optik. Kirim pemberitahuan ke petugas kesehatan dengan wajah yang dicurigai ditangkap dan di lokasi GPS. Pada tahap terakhir di sini, setelah mendapatkan informasi yang memasukkan wajah yang dikenali, suhu tubuh, dan posisi GPS yang dikirim oleh Arduino melalui berurutan microcontroller
tipe node MCU memiliki nilai-nilai ini ditransfer ke sana melalui web untuk menyediakan akses online independen di seluruh dunia untuk informasi ini. Untuk alasan ini, server eksterior yang disebut blank digunakan ketika kamera thermal mendeteksi benda bersuhu tinggi. Sistem yang memberitahu pihak berwenang untuk memberitahu mereka tentang ancaman tersebut. Pada saat yang sama, sistem akan mengambil gambar dan dikirim ke petugas kesehatan. Sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.